buruk Tapi ya. ngerasa nggak sih emang udara di situ lagi jelek gitu? Adem sih kalau gue di situ. Kan ruangan ber-AC. Kan ruangan Gue sih ber-AC. adem aja. Iya Bener, bener nggak sih. salah. Kalau lagi naik motor juga kayak gak jauh gitu loh jarak pandang Pandangnya gitu. ya. Karena nggak nyalain lampu kan? Atau apa nih? Jarak pandang Karena nggak jauh. kaca helmnya burem. Jalan buntu kali emang jalan buntu lu lampuin terus. Dicariin kok kagak jauh ya jalan buntu. Ya iyalah. Enggak, 6, 5-nya tuh Pamulang kalau nggak salah. Halo semuanya, balik lagi ke episode WKWK Talk yang kesekian. Di episode kita kali ini, kita mau bahas tentang yang lagi viral. Tentang apa coba? Tahu nggak? Tentang Go Green. Tahu Go Wah, Green? apa tuh Go Green? Ya udah, Go Green. Ngerepotin sendiri. Bersama Bu Maria. Wih. Halo, Ibu. Halo, Ibu. Halo Bu. Jadi akhir-akhir ini hampir semua berita viral itu kan berhubungan tentang lingkungan ya. Oke. Salah satunya tuh yang viral kemarin yang kebakaran Gunung Bromo. Yoi. Ya. Yang karena Benar, priwet. prewedding. Iya, dan juga tentang yang kebakaran TPA ya kan? Iya Baru betul. tuh. Bahkan menurut apa tuh? IQR, benar gak Mas? Bener. Bacanya gitu ya? Iya, Biar benar, nggak salah ya. bacanya. Jakarta itu menduduki peringkat 6 dunia yang memiliki kualitas udara paling buruk. Paling Tuh. buruk Tapi ya. ngerasa nggak sih emang udara di situ lagi jelek gitu? Adem sih kalau gue di situ. Kan ruangan ber-AC. Kan ruangan Gue sih ber-AC. adem aja Oh, ya. iya Bener, bener nggak sih. salah. Maksudnya kalau Iya, lagi gue di bantu, luar gue bantu, gitu gue bantu. kan. Iya. Wah, gue ngerasain banget, Hep. Ih, gila. Ah, beneran. Pas banget lah, bener. Beneran. Nggak, tapi beneran, soalnya Bener. gue juga kebetulan kantornya juga di daerah kota lah Oke. gitu. Itu kerasa banget kalau gue di lantai atas tuh ngelihat ke bawah tuh kuning, literally kuning kelihatannya gitu. Jadi emang ya udaranya emang lagi kotor sih soalnya. Kalau lagi naik motor juga kayak gak jauh gitu loh jarak pandang Pandangnya gitu. ya. Karena nggak nyalain lampu kan? Atau apa nih? Jarak pandang Karena nggak jauh. kaca helmnya burem. Jalan buntu kali emang jalan buntu lu lampuin terus. Dicariin kok kagak jauh ya jalan buntu. Ya iyalah. Oke. Bu Maria ngerasain juga nggak Bu polusi udara yang jeleknya di Jakarta? Ya pastilah ya. Misal contohnya nih kalau misalnya keluar rumah gitu ya. Dulu saya tuh kalau keluar rumah naik mobil gitu seneng lihat langit gitu ya. Tuh apa awannya kelihatan jelas banget. Iya. Sekarang mau lihat Oh, awan iya, susah. Iya. Benar-benar. Mau gedung-gedungnya tuh juga kayak ketutupan awan gitu. Iya. Terus ada juga yang bilang gini, sekarang itu kotoran hidung tuh itu gampang produksinya tuh banyak gitu ya. Saking kotornya Katanya udaranya, gitu Bu. saking kotornya. Iya, iya. Udara bener gak? Bener gak? Nggak ada kan di kamera? Ada nggak loh kan? yang bilang gitu Ya, nggak soalnya. ada. Nggak ada kan Ada di yang kamera. bilang Aman-aman. gitu. Emang gitu ya? Oh ngaruh ya? Ngaruh. Baru tahu. Nah ya makanya kan, tapi kayaknya nggak tahu juga kenapa baru isu alam tuh baru akhir-akhir ini sih gitu. Maksudnya Iya. yang emang trending tuh mostly itu ya berkaitan dengan ulahnya manusia kan gitu. Maksudnya bukan alamnya yang rusak dengan sendirinya atau kayak ya polusi pun kayak udara kotor bukan dengan sendirinya, tapi emang ya dari ulahnya manusia nih gitu. Nah makanya kita coba obrolin di hari ini, pengen lihat nih kalau dari sudut pandang Kristen dengan dibantu oleh Bu Maria tentunya gitu ya. Kalau dari sudut pandang Kristen tentang go green atau merawat alam tuh kayak gimana sih pandangannya. Nah tapi kalau kita ngomongin go green itu pasti gak lupa kita ngomongin dimsum, ya nggak sih? Betul. Yoi. Nggak dimsum nggak Go Green. Nggak dimsum nggak go green. Makanan orang-orang yang go green tuh makanya dimsum. Dimsum. Gitu. Terlihat dari packagingnya ya, Go Green. Yoi, ada daun pisang kan soalnya makanya go green. Ada Nggak salah, nggak salah bener. Iya sih. Iya sih. Nah Udah ini makan belum Bu? Oh udah. Ini enak banget loh, betul. Udah pernah ngerasain belum? Ini apa Udah. sih? Apa sih? Oh ini. oh ini Iya, itu adalah namanya apa? Namanya ini salah satu dimsum. produk UMKM-nya Ah. GKJ Joglo. Jadi namanya itu dimsum Dimsum. apa dimsum sih? Dimsum. Dimsum nih. Kurnia. Wih, lengkap nih ya, dimsum lengkap. Kurnia. Ini yang punya itu namanya Mbak Mbak Asi. Asi. Mbak Asi yang mana? Nih, Mbak Asi yang ini nih. Halo Mbak Asi. Nah nih. Semangat editor. Bahasa itu Mbak ASIH ya. Nah benar. Mbak Asi. Betul. Nah ini dimsumnya macam-macam. Ada apa nih? Ada siomay, ada hakau,
ada ini apa sih lumpia. Lumpia. Nah, lumpia, terus ada ini. Ada ini enak nih Mas Daniel. Ini apa ya namanya ya? Kayak bakso gitu ya, tapi bukan bakso ya. Iya, Apa bakso ada namanya pangsit ya? gorengnya. Aduh, gue juga nggak Ada ngerti namanya gimana tuh. rambut-rambutnya gitu loh namanya itu. Nah tuh, jadi ini ada dimsum, ini menemani joglo di setiap acara. Pasti kalau ada acara, Pasti ada ada. bazar, Pasti pasti ada. ada dimsum ini. Ini aku juga ada makannya dari SD nih bahkan. Mas Daniel paling suka yang mana itu? Aku yang ini Bu. Ah, Nih, saya paling lumpia. suka yang ini nih, yang rambutan. Oh rambutan. Aku yang ini, Itu apa? ayam. Iya benar. semua juga bahan dasarnya dong, ayam. ini. Enggak, ada yang udang. Oh, dia udang ya? Ada, Oh, udang iya. itu yang ini udang nih. Nih. Ada Nah, banyak pilihan juga kan, bisa pesan kayak gini yang bentuk satu kotak, satu besek, satu loyang gede juga. Ada bisa. yang mirip tumpeng juga, Mbak Oh, Happy. bisa. Kayak tumpeng. Jadi kalau misalnya dari yang ulta itu bisa request dibikin seperti tumpeng gitu. oh. Enak kan? Au-au aja. Kagak bantu sih itu, au-au aja. Udah Enak ngunyah. banget, enak banget. Enak kan? Enak kan? Nah ini buat penonton yang pengen mesen itu bisa cek di IG-nya dimsum@dimsum.kurnia. Nah itu ini bisa melayani berbagai event atau acara, bisa dari arisan, pernikahan, acara keluarga dan lain-lain. Ulang tahun juga bisa ulang. Bisa juga. Ini makanannya juga cocok go green banget soalnya zero emission nih. Jadi nggak mengandung polusi, ini nggak ada Iya, nih, betul. nggak menghasilkan polusi nih. Pasti makanan. lolos uji emisi nih. Pasti lolos uji emisi. Apalagi kalau semua masuk ke perut ini, udah nggak jadi polusi. Lolos uji emisi, diuji itu dimsum uji emisi. Nah ini Mbak mantep banget. Jadi buat teman-teman yang pengen mesen silahkan bisa langsung ke Dimsum Kurnia atau ke nomor teleponnya Mbak Asi langsung nih, ada nomor teleponnya di sini. Tadi kan Mbak Asinya ini nih. Nah ini nomor teleponnya yang ini nih. IG-nya Nah, di mana IG-nya? Hah? IG-nya di mana? IG-nya di situ tuh. Di sini ya? Nah, Di sini tuh. ya? Itu IG-nya tuh. Hai. Ini slogannya halal, no preservatives and delicious. Wih, jadi ini udah ada sertifikasi halal ya kayaknya nih. Udah ada tuh, udah ada sertifikasi halalnya. Terus Keren. juga tanpa bahan pengawet. Mantap? Mantap. Mantap, udah punya gua udah punya. Iya, lu mau nyamu lu baca ngomong-ngomong. Gitu. Gantian ya. Enak banget, basi the best. Oke, nah makanya nih kita mau coba kulik-kulik nih kalau dari sudut pandang Kristen, sikap kita terhadap alam nih Bu. Maksudnya kalau sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya nih, kita coba dari masing-masing dulu. Kenapa kesadaran orang nih untuk merawat alam tuh minim? Sedangkan semuanya tuh kan kebanyakan orang beraktivitas di luar kan, nggak dalam ruangan nih. Berarti secara nggak langsung kan berhubungan langsung dengan alam nih. Tapi kenapa kesadaran orang-orang terhadap lingkungan ini masih minim? Coba kalau dari Happy dulu coba gimana? Oke, dari aku. Terima kasih atas pertanyaan. Baik. Kayak pembawa berita lu. Tiba-tiba berasa serius gitu ya. Moderator ya, moderator. Kalau aku mungkin karena kayak nggak ada peraturan yang memberatkan kita gitu sih. Jadi kita kayak ya udah. Ada sanksi gitu nggak ada ya. sanksi. Ya, nggak ada sanksi. Jadi, ya lakuin aja gitu. Iya, benar. Kalau aku gitu. Daniel apa? Lihat tuh, Masih minum. orang gue lagi minum liatnya gue. Kalau mungkin kalau dari aku mungkin karena orang itu belum menerima impactnya kali ya. Maksudnya belum ngerasain entah sesak nafas atau penyakit pernafasan lainnya atau ya kebakaran yang di lingkungan sekitarnya gitu. Jadi dia ngerasa cuek-cuek aja mungkin. Belum merasain ya. Alamnya masih baik-baik aja gitu Lingkungan ya. dia masih baik ya. Ya. Ya, Padahal enggak juga sih ya. ya enggak juga sih. Iya. Tapi mungkin karena kayak kalau mungkin kan ngelihatnya kayak ini alam kebakaran beritanya jauh gitu kan, nggak Iya deket, sih. nggak di samping rumah atau gimana gitu. Jadi mungkin karena beritanya jauh, jadi juga nggak ada urgensinya gitu kayaknya. Tapi aku gitu. setuju sih kayak soal kata Mas Billy gitu, mungkin dia belum ngerasain ya. Kalau misalkan di sekitar rumah nih ada yang bakar sampah gitu ya, kan aku sendiri gampang sesek gitu ya Bu kalau nyium bau-bau bakaran gitu. Jadi aku nggak mau ngelakuin hal yang sama. Mungkin mereka masih ngelakuin kayak gitu karena belum ngerasain impactnya. ya. Iya. Heeh, betul. Iya. Jadi rupanya memang kesadaran orang untuk merawat alam itu emang kurang ya. Bisa juga karena kita udah sering sehari-harinya ada di lingkungan gitu ya. Jadi kurang peka terhadap itu. Makanya begitu terus ngelihat dampaknya atau setidaknya ya teman-teman kayak belum lama beberapa waktu lalu tuh baru bener-bener saya tuh sadar gitu ya ketika nganter anak sekolah ngelihat langit gitu
lah kok nggak ada awannya, kemana awannya gitu loh. Nah itu Iya. baru kayak tersadarkan gitu ya, kayak padahal sebetulnya kan itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu gitu ya kan. Kalau Mas Daniel, Billy sama Happy inget kan sebenarnya soal Go Green itu kan udah digaungkan ya, udah lama kan, beberapa tahun lalu bahkan puluhan tahun lalu udah di ada warning gitu kan, ini kita darurat, kita harus segera nih gitu ya merawat alam gitu. Cuma waktu itu kita belum merasain dampaknya, Iya, ya masih- kan? Kayak masih mikirnya ya emang masih baik-baik aja, orang masih Oh, adem juga. iya, Nggak terus- ada berita-berita kayak sekarang gitu kan. Iya, nggak iklimnya ada. juga masih bisa dikendalikan lah Iya. gitu ya. Tapi kalau sekarang ini kan kayaknya makin parah gitu. Tadi siang saya coba cek tuh lewat ini ya, internet gitu, keadaan situasi udara di Jakarta tuh ternyata tidak sehat. Hmm. Coba deh teman-teman cek ya di internet itu kan ada ya aplikasinya gitu ya. Dicek itu rupanya langsung ketemu tuh bahwa pada detik itu kondisi udara di Jakarta itu emang enggak sehat, polusinya itu tinggi. Nah kalau kita nggak cek kan kita nggak ngerti, Iya, ya kan nggak benar. tahu gitu loh. Nah kita baru ngerasain itu kalau betul tadi kena dampaknya gitu ya, itu baru terasa atau melihat gitu baru terasa gitu loh. Iya, kayak berita yang tadi dibacain Happy juga kan, makanya Jakarta tuh peringkat ke-6 tuh, peringkat ke-6 di dunia yang ya. udaranya paling jelek gitu. Nah, itu berarti kan juga ya dunia negaranya banyak, Jakarta specifically Jakarta ya berarti emang kondisinya lagi nggak baik-baik aja nih gitu. Itu juga 6, 5-nya tuh Pamulang kalau nggak salah. 4-nya Ciputat, terus udah sebenarnya di Indo semua. Malah saya kayak pernah dengar Jakarta tuh yang nomor 2 malahan. Kalau di Yang Indonesia. pertama Dubai ya. Dubai benar, yang nomor Iya. pertama, yang nomor Iya 1 kan, Dubai. Bu. Dubai Ya, kan? coba di back deh. Bener nggak? Bener kok, itu Dubai. Dubai. Dubai itu nomor 1. Ah, Nomor tuh. 2 tuh Kucing. Hah? Kucing. Malaysia. Oh, ada ya Kucing. Kucing Malaysia, terus ada Hai. aduh, China. si gede nih tulisannya Shanghai. Habis itu ada di Arab, baru habis itu Indonesia tuh Iya. peringkat 6. Iya. Tapi kayaknya Indonesia nggak cuma Jakarta deh, bener sih Pamulang. Iya. Waktu itu Depok kan? Nah iya. Depok paling kotor malah. Tapi mungkin gini sih ya, Kota mungkin Wai. apa namanya kita nih yang perlu sadar gitu ya Iya. bahwa kalau sekarang ini kita nggak ngelakuin apa-apa, nanti 30 tahun lagi, 40 tahun lagi anak cucu kita itu yang kena dampaknya. Itu berarti pas kita udah jadi Adi Yuswo tuh. Iya kan? Saya Iya, belum deh Bu, kayaknya. Oh iya dia masih Iya kan? masih kelas besar. Majelis. Iya majelis. Iya kan? Iya. Ya kan sekarang kita masih kuat gitu. Nanti 30 tahun lagi, 40 tahun lagi berarti aku umurnya udah 80 tahun gitu ya. Wah, itu udah makin susah nafas Iya, gitu benar kan. Tapi itu ada dasar alkitabiahnya nggak sih Bu sebenarnya? Nah, itu dia ya. Kenapa orang itu kurang menyadari tanggung jawabnya terutama orang Kristen ya. Karena hal-hal yang kayak gitu tuh seringkali tidak terperhatikan gitu loh. Pikirnya itu Alkitab itu semua bicara tentang doa, ibadah gitu ya, benar. tentang gimana sih hidup bersosialisasi bersama dengan orang lain gitu. Padahal di dalam Alkitab itu kita juga membaca dan belajar bahwa Tuhan itu juga meminta kita gitu ya untuk merawat bumi. Bahkan itu ada di dalam Alkitab lembar pertama Alkitab kita. Billy apal ayat yang lembar kasih tahu. pertamanya itu Kejadian apa 1. coba? Kejadian 1 ya. Emang lembar pertama kejadian 1. Iya betul. Gak mungkin Wahyu. Gak mungkin Wahyu juga ya kan. Mungkin Wahyu. Aduh ternyata pinter banget ya Mas Billy ini. Iya. Nah, Bisa aja. coba deh teman-teman perhatiin di Kejadian pasal 1 itu kan Tuhan menciptakan apa? Pada mulanya Allah Ada. menciptakan langit dan Wih apa ya? Gile. Tepuk tangan. Pantesan di belakang Iya, itu bacain tuh baca kejadian kera, 1 tuh. gitu Di pojok ya. ngapalin banget tuh. Jangan sampai lepas Terus nih. kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Itu kan semua menciptakan. Yang diciptakan kan ada langit bumi, terus ada tanaman, ada binatang. Binatang itu di bawah langit. Iya sih Bu, benar. Ya kan? Di bawah air, di Kenapa lu dalam mikir? air, dan Kenapa lu ya kan? mikir? Di dalam air, di atas bumi gitu kan. Lalu tanaman-tanaman, semua diciptakan. Yang terakhir apa yang diciptain sama Tuhan? Sikat Hep. Ini Yang terakhir ini panggung lo Hep. Kita. manusia ya kan? Yang diciptakan terakhir manusia. Jadi Tuhan itu sebenarnya ya menciptakan manusia itu yang terakhir. Penghuni bumi itu sebenarnya nggak cuma manusia.
Penghuni bumi itu kan ada makhluk yang lain juga ya. Iya. Makhluk hidup itu kan nggak cuman Manusia. manusia kita ya kan. Makhluk hidup itu ya tanaman, ya hewan, ya alam semesta ini rumah kita sama-sama. Rumah ini bumi ini bukan hanya rumahnya kita, tapi juga rumah makhluk hidup itu gitu. Terus nih yang sering kita lupa ya, di Kejadian pasal 1 ayat 27 juga, itu kan manusia diciptakan oleh Tuhan, lalu Tuhan memerintahkan kita untuk apa? Merawat bumi. Merawat bumi. Oh pinter ya, ya ampun. Jadi 1 ayat 27 itu kebetulan ayat favorit saya, Bu. Itu jadi emang Iya, kan? ayat pegangan banget soalnya itu emang. Ini tinggal happy nanti belum ya. Dari manusia ya. Ya, itu kan untuk merawat bumi ya. Untuk bertanggung jawab merawat bumi. Jadi sebetulnya dengan kata istilah kerennya itu Tuhan menunjuk manusia untuk menjadi mandataris Allah. Mandataris itu kan orang yang dipercaya untuk melakukan satu tugas. Nah, kita itu dipercaya untuk melakukan satu tugas, yaitu merawat bumi. Nah, sayangnya seringkali yang terjadi bukan merawat tapi mengeksploitasi. Kayak Rusak, tadi rusak. Happy yang bilang itu foto yang kebakaran tadi ya. Yang Bromo itu ya, itu kan mau prewedding tuh ya. Nah, tujuannya kan supaya dapat angle foto yang indah gitu ya. Tapi nggak sadar bahwa apa yang dilakukan itu rupanya berdampak kayak gitu. Si cerdas tuh, musim kemarau, daunnya kering, main api ya. Iya kan, Si sami gini-gini gitu ya itu Iya, kan. Nah, si pinter. Iya, Ya. Gak berani. Gak ada suaranya lagi ngomong, cuma bibir doang. Lu ngomong bibi kan, bibi. Iya betul. Terus ini juga sih ya Mas Daniel sama teman-teman yang lain tuh ya. Kalau teman-teman baca di Alkitab nih ya, Nah ini bagiannya Happy nih nanti. kayaknya ini bagian agak susah Bagiannya pasti Happy ya. nih. Siap nih. Di Alkitab itu ya, Tuhan itu Alkitab itu menggambarkan bahwa langit itu tahtanya Allah. Oh iya. Yesaya 66 ayat 1 sikat dan 2 misalnya. Senyum doang. Senyum doang Hindari ya. naik kontak lagi sama Bu Maria. Nggak mau tuh ngeliat Bu Maria. Nggak mau ngeliat Bu Maria biar nggak ditembak. Enggak, aku nggak ngetes, enggak, cuman ngomong aja ya. Itu di Yesaya 66 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan bahwa langit itu adalah tahtanya Allah. Nah, bumi itu tumpuan kakinya. Jadi coba bayangin ya, langit itu tahta Allah. Gitu. Sekarang kalau kita melihat langit, tahta Allah jadi pekat gitu kan. Iya. Di Mazmur ada juga dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Sekarang kita lihat ke langit, aku kalau lihat ke langit pekat gitu. Di mana kemuliaan Tuhan? Gitu ya. Kenapa bisa nggak terlihat? Ya, kemuliaan Tuhan tetap ada, nggak terlihat karena apa? Ulah manusia gitu kan. Karena banyak polusi yang berterbangan di langit gitu ya, sehingga menutupi kemuliaan Allah itu. Kadang kan kita nggak berpikir sampai ke sana gitu ya. Berarti merusak alam itu dosa ya, Bu? Ya dosa. Dosa ya, teman-teman. Nah, justru Wah lu mikir merusak alam nggak dosa? Hep? Dosa, Iya, dosa. gitu. Siapa tahu masih ada yang Oke. bertanya-tanya kan. Kalau merusak alam itu dosa nih Bu ya. Oke. Kalau misalnya kita nggak ngerusak alam, tapi kita juga nggak apa ya? Nggak ngapa-ngapain nggak ngapa-ngapain gitu, ya, ya. nggak bertindak untuk mencegah kerusakan alam itu apakah dosanya dari plus ke minus jadi netral gitu atau Ya, kayak tapi pertanyaan bagus sih. Kalau Iya. ngerusak dosa, kalau nggak ngerusak atau nggak ngerawat gitu, berarti hitungannya dosa apa netral atau nol? Gimana? Ya bener sih. Itu sama aja nggak bertanggung jawab. Wah, Ya salah. kan? Nggak bertanggung jawab berarti tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Kan di dalam tadi Kejadian pasal 1 itu kan Tuhan meminta kita untuk bertanggung jawab ya atas bumi, untuk memelihara bumi ini gitu. Jadi kalau kita nggak ngapa-ngapain juga sama aja kita bersalah gitu loh. Ya kan? Karena tadi baliknya ke mandatoris tadi itu ya, Bu, ya. Iya, Maksudnya memang udah ada perintah mandataris untuk Allah. merawat, jadi ya Betul. kalaupun misalnya kita diem doang nggak ngapa-ngapain ya itu sama aja salah akhirnya. Bener. Dan tahu nggak ini tuh sebenarnya darurat ya buat kita. Terlebih kita ya orang-orang Kristen dan juga gereja secara khusus juga itu perlu loh menggaungkan dan mengajak segenap warga jemaat itu untuk sadar bahwa bumi kita itu perlu kita rawat.
akan tanggung jawab kita gitu. Itu menurut saya sih ya, itu sesuatu yang penting banget untuk dilakukan oleh gereja dan oleh kita semua gitu ya, sebagai bagian dari gereja. Oh, nah ini menarik nih. Misalnya kita coba berandai-andai ya. Misalnya berandai-andai, ini kan di GKJ Joglo nih. Nah misalnya di GKJ Joglo kita boleh, misalnya kita lagi mimpi gitu ya. Apa Itu dulu dong nih kalau mimpi. apa? Waduh, Itu jangan dong. jangan dong, Bu. Kagak kelar-kelar, mending makan dimsum kita. Makan dimsum. Nah, misalnya kita boleh mimpi nih gitu. Kira-kira kalau agak ngayal-ngayal dikit gitu, apa sih sebenarnya yang dari Bu Maria atau dari Billy atau Happy atau dari aku juga gitu, harapkan ada di Joglo yang itu bisa berkontribusi atau bantu dalam merawat alam gitu. Coba kalau misalnya kita dapat angan-angan atau boleh mimpi gitu ya, Joglo bisa ngapain gitu supaya ada kontribusinya ke alam, kira-kira bisa mimpi apa nih kalau dari kalian? Happy dulu berarti ya. Happy dulu dong. Atau Happy mau yang nutup, biasanya paling ger nih. Biasanya. Enggak, aku dulu nggak apa-apa. Ya udah. Oke, coba silakan ya. Apa ya? Kalau lo boleh mimpi apa? Joglo ya. Iya, Joglo. Punya perkebunan gitu sendiri. Perkebunan. Perkebunan apa? Ya? Ya perkebunan buah-buahan, sayur-sayuran Di gitu. mana di mana? Ya kan mimpi, Bu. Bener ya, nggak perlu di. Oh iya ya. Iya. Mimpi boleh apa aja ya. Bener, Iya, bener. terus kan selain membantu memproduksi oksigen kan tanamannya, terus kayak bisa jadi aktivitas buat anak sekolah minggu gitu kan, tiap minggu metik-metikin buah gitu. Asik. Tapi nih Mas Fajar udah loh bikin banyak tanaman juga ya. Iya. Oh iya. Oh iya, ya benar. kan, ada Ini nih. pot-pot nih. Wih, ini hasil Mas Fajar nih. Mas Fajar dan Luar kru. biasa. Iya. Oke, jadi ada ijo-ijoannya lah ya. Ada ijo-ijoannya. kebun-kebunnya. Oke, dari lo apa Bil kira-kira? Mimpi ya. Iya. Semuanya pada perjalanan dari rumah atau dari manapun ke gereja nggak menghasilkan polusi sama sekali. Nah, sepeda dong ya. Ya misalnya kan kalau mimpi bisa aja siapa tahu nanti udah banyak mobil listrik lah atau ada Oh. kendaraan umum yang listrik juga. Intinya listrik juga sih. Pokoknya semuanya tuh datang ke gereja udah nggak menghasilkan polusi sama sekali. Kalau gue mimpinya itu. Nyediain shuttle bus sekali ya, nyediain shuttle bus listrik dari Bisa Joglo. nih. Wih, jemputin atu-atu. Mulai khotbah jam berapa itu? dari Eko di Depok. Dari Depok. Dari Depok sampai kota. Ya Allah, kagak kelar-kelar itu. Oh, iya. Warga kita ada yang di Cibubur gimana? Nah, makanya baru mulai ibadah hari Seninnya tuh. Iya. Baru kejemput semua. Kan Amin 1. Amin 1. Kalau dari aku mimpinya sebenarnya simpel. Kayak kan kalau misalnya kegiatan-kegiatan gereja itu kan banyak bawa apa ya, kayak banyak sampah-sampahnya lah, masih menghasilkan plastik gitu-gitu kan ya. Kayak misalnya kita ada apa ya, ada bazar gitu-gitu masih pakai kantong plastik tuh. Nah itu sesimpel kayak ada gerakan untuk benar-benar nggak pakai plastik sama sekali tuh. Jadi misalnya bazar tuh bawa Tupperware masing-masing, ngambil-ngambil kan simple tapi kayak ngurangin apa ya, ngurangin pencemaran gitu lah. Dari Bu Maria apa Bu kira-kira? Ya, dari saya dimulai dari yang terdekat dengan kita karena tadi pertanyaannya soal GKJ Joglo, berarti di GKJ Joglo ya, dalam hal kecil. Setuju dengan tadi semua yang disampaikan juga Mas Daniel ya, mulai dari diri kita sendiri, itu harus dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa ngajak-ngajak orang, ayo dong kita rawat bumi, tapi kita nggak memberikan contoh, itu kayaknya kita nggak berintegritas juga gitu ya. Tapi harus dimulai dari kita. Yang sangat sederhana adalah misalnya nih di kegiatan kita sekarang ya, kurangi botol plastik gitu ya, pakai Tupperware atau apapun gitu ya, tumbler gitu yang kita bisa isi ulang gitu. Nggak sekali pakai ya. Nggak sekali betul, pakai kayak gini nih, ini bagus ini ya, ini kan nggak artinya go green juga gitu ya. Tadi Mas Daniel bilang bahwa tempat sendiri itu juga bagus. Tas yang tidak sekali pakai ya, bisa dipakai Tas lagi. belanja ya? Tas belanja itu juga bagus. Terus juga kalau kita pas usai kegiatan nih kayak sekarang nih ya Mas Daniel, kita kan dingin ada AC gitu kan ya. Kalau kita meninggalkan ruangan ya kita matikan listriknya. Betul. Lampunya Matiin. AC dimatikan, matiin. AC-nya Langsung nih. dimatiin ya kan. Next kita tag nggak usah pakai AC. Nggak usah pakai AC. Matiin AC-nya. Karena kadang-kadang kita tuh udah keenakan ada Iya, poster benar. gitu ya, ada Mas Fajar, jadi udah deh nggak usah diberesin, pulang aja nanti Mas Fajar yang beresin. Oh, nggak bisa, Gitu nggak kan. bisa.
sebaiknya sih kalian nih. sebaiknya sih Kacau, kita bertanggung jawab lah dengan apa yang kita kerjakan, kita bereskan, kita kurangi sampah-sampah plastik itu, terus listrik juga itu kita hemat lah Hemat. gitu ya. Sebenarnya sih memang polusi terbesar itu kan dari kendaraan ya. Nah, Betul. ini susah-susah gampang sih ya. Iya. Impiannya kan tadi kan kalau ke gereja kita Iya. nggak menghasilkan polusi, impiannya Itu sih, Bu. begitu. Bisa juga itu gendong-gendongan gitu loh, kalau orang Jawa bilang apa sih? Carpooling. Ya kayak jemput-jemput. Oh. gitu Iya, ya. paling nggak kalau nggak murah meminimalisir lah Ya gitu kan. jangan satu rumah isinya 3 orang, mobilnya satu-satu gitu. Iya. Ada Ke tuh. gereja. Ada tuh. Bapak ibu anak Pakai anak mobil. pertama anak kedua beda tuh. Iya bener. Enggak ada yang kedua ketiga. Anak pertama lagi di Oh, Surabaya. jauh. Iya. Ya. Anda. Ya itu Mana tapi- gerejanya ke gereja mulu. Iya. Kalau yang penting sih kita berupaya ya sedini mungkin, berupaya sebisa yang kita mampu gitu ya. Kita mulai dari sekarang karena sekarang pun sebenarnya kita udah terlambat. Iya. Gitu ya. Betul. Dan ini tugas gereja juga gitu ya untuk mendorong warga jemaatnya mulai memberikan perhatian kepada alam. Tanam Setuju. tanaman-tanaman di rumah masing-masing gitu ya. Kalau rumahnya sempit nggak ada lahan kan bisa pakai pot gitu. Tadi menghasilkan oksigen Happy bilang ya. Di rumahnya Happy juga ada tanaman-tanaman kok. Iya, Aku kok lihat tahu, gitu. Bu? Tahu dong. Wah. Iya kan? Tapi yang nanam bukan Happy kan? Bukan. Gimana sih? Gue udah bangga, gue udah seneng. Iya. Gimana Gitu. sih? Gitu menurut saya. Oke, baik kalau gitu terima kasih Bu Maria untuk episode kali ini. Mungkin terjawab kali ya, kalau misalnya masih bingung. Lanjut, Hep. Sikat Tep. Kalau masih bingung nih, kita nggak ngapa-ngapain, nggak ngerusak atau nggak memperbaiki itu benar atau salah? Ternyata kan jawabannya juga salah ya. Tetap Berarti salah. kan Oh. nggak melakukan tugas dari Tuhan gitu Betul. kan. Juga terima kasih untuk dimsum. Dimsum apa nih? Kurnia. Kurnia. Dimsum Beuh, Kurnia dimsum Kurnia untuk makanan anak go green makanan banget nih kali Kurnia ini. dimsum nih. Sponsor kali ini. Enak. Pol. Udah habis. Oh, masih satu. Jadi bagi warga jemaat lain yang punya produk seperti ini dan mau ditampilkan di WKWK Talks, bisa hubungin tim WKWK Talks secara gratis gitu. Katoks membantu. Bisa menghubungi Mbak Maria Cahya atau lebih dikenal sebagai Mbak Made. Betul. Tuh. Ini Mbak Made yang mana? Nih yang ini nih Mbak Made. Ini kan Mbak Asih nih. Nah ini Mbak Asih nih Mbak Made nih yang ini. Heeh. Yang Made ya bukan Macil. Kalau Macil yang ini nih. Kalau Maria doang yang ini. Nah, kalau Bu Maria yang ini nih. Masih Seperti lu. episode sebelumnya, jangan lupa untuk follow IG kita di @wkwktalks. Jangan lupa buat subscribe YouTube Nawala GKJ Joglo dan komen, like, share juga video ini ke teman-teman kalian ya. Atau ke grup wilayah boleh. Boleh. Ke grup Boleh. komisi juga boleh. GKJ lain juga boleh. GKJ lain juga Beda lain boleh. boleh. Karena seperti biasa kalau belum 200 viewers kita nggak lanjut. Betul. Sekarang udah 200 views. Udah Udah. Bu. Kalau Puji digabung Tuhan. enggak kan? Enggak Kalau sih. lebih, kita harus konsisten. pengen Konsisten. terus, Oke, terus. So kalau belum 200 kita beli follow apa viewers aku dulu. lihat udah ada yang 300 lebih loh. Wah, Yang Nah, apa itu- tuh, Bu? Tapi- Episode Beneran. apa tuh, Bu? Ingat gak? Mas Fajar. Nah, Oke. yang belum nonton, tonton juga tuh Oke, yang episode Mas gila. Fajar, oke? Ali. Kalau gitu terima kasih semua, terima kasih Thank Bu Maria. you. Selamat Dadah malam. semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dimsum Kurnia.